Ibu, dalam acara kita rutin yaitu pertemuan kelompok atau yang sering kita sebut dengan K2K2 atau bahasa familiarnya sekolah PKH. Gimana Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun kita dalam suasana pandemik, mohon maaf saya nggak pakai masker. Soalnya kalau saya pakai masker, saya kesulitan akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yaitu apa? Mengenal atau mengetahui perilaku anak. Sekarang yang ketiga kita akan mempelajari yaitu tentang cara belajar atau perilaku belajar anak usia dini. Dari sini mungkin ada yang masih punya anak usia dini, Bu-ibu? Sudah nggak ada ya? Sudah lanjut ya. Mungkin ilmu nanti yang akan kita dapatkan bisa diterapkan kepada mungkin cucu kita atau siapapun yang ada di sekitar kita. Ngoten Bu nggih? Ibu-ibu yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan. Ibu-ibu membawa buku pintar nggak? Oh enggak ya, enggak bawa. Besok lain kali buku pintarnya dibawa Bu nggih. Enggak apa-apa. Nanti kita akan belajar bareng-bareng karena mungkin buku pintarnya memang belum dicetak sama Kemensos. Mendidik anak di rumah itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Kira-kira di rumah ada nggak Bu pembagian tugas dalam mengasuh anak antara suami dan istri? Ada nggih? Ada napa mboten? Masa ibu sedaya? Ibu sedaya nggih? Kebanyakan ibu. Kebanyakan ibu. Bapaknya kerja. Bapaknya kerja, nggih. Jadi memang budaya atau kebiasaan di masyarakat kita, suami atau ayah dalam hal ini memang fokusnya adalah mencari nafkah. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu-ibu bahwasanya tugas mendidik anak atau mengasuh anak ini adalah dimiliki oleh dua orang. Tanggung jawabnya ada di ayah dan ada di ibu. Jadi sewaktu-waktu ayah juga harus menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya, entah itu bermain bersama anaknya, entah itu belajar bersama anak. Ngoten Bu nggih? Agar supaya ketika ada masalah tidak hanya ibu yang punya beban pikiran. Kan ngoten nggih? Tapi kalau ada masalah kan selalu didiskusikan. Musyawarah dengan ayahnya, apalagi kalau pas wayahe bayar SPP atau kebutuhan sekolah. Ngoten Bu nggih? Ibu-ibu kemudian akan dituntut punya waktu untuk belajar atau bermain dengan anak. Karena bermain ini ibu-ibu merupakan salah satu cara belajar bagi anak usia dini. Pernahkah ibu-ibu melakukan permainan atau mengajak anaknya bermain ketika dulu waktu kecil? Jelas ya? Pernah. Jadi mungkin ibu-ibu ada nggak yang masih ingat permainan apa yang disukai ibu-ibu pada waktu kecil? Kuda-kudaan. Mungkin tahu Bu, apalagi dulu yang sering yang mungkin sampai saat ini masih ada anak-anak kita yang bermain. Ayunan, nggih. Ayunan, terus main lempar-lemparan bola mungkin ya. Ini juga. Jadi ibu-ibu, bila mana ada permainan yang dulu ibu-ibu senang, saat ini atau ketika ibu-ibu punya anak yang masih berusia dini, bisa itu dipraktekkan bareng bersama dengan anak-anaknya. Agar supaya kesan atau hubungan psikologis antara orang tua dan anak ini senantiasa terjalin. Juga tujuannya adalah untuk melatih ya belajar atau kemampuan belajar anak-anak. Karena bermain itu merupakan salah satu cara untuk belajar bagi apalagi anak usia dini. Betul Bu nggih? Jadi itu biasanya anak-anak itu kan karena anak kecil
dengan perbuatan yang menyenangkan, dengan aktivitas yang menyenangkan, itu kan fokusnya kan akan tinggi. Nah, oleh karena itu misalkan ibu-ibu main lempar, nah, ini sudah ada upaya gerak kinestik di situ yang merangsang kecerdasan anak. Saya kira itu ibu-ibu ya. Jadi jangan lupa bahwasanya ajak selalu anak-anak bermain bersama, karena ini merupakan salah satu cara belajar atau perilaku belajar anak usia dini.